Sebanyak 50 orang terkaya di Indonesia kuasai uang 4.600 triliun rupiah per tahun 2026. Laporan itu disampaikan lembaga riset independen Center of Economic and Law Studies atau Celios tentang kondisi ekonomi Indonesia. Direktur Celios Bima Yudhistira mengungkapkan bahwa 50 orang terkaya Indonesia kekayaannya mencapai 4.600 triliun rupiah per tahun 2026. Angka itu lebih besar dari APBN Indonesia selama 1 tahun yang nilainya hanya 3.600 triliun rupiah. Artinya 50 orang itu lebih kaya dari seluruh anggaran negara yang digunakan untuk membiayai 270 juta rakyat Indonesia selama 1 tahun penuh. Yang mana gaji PNS, subsidi BBM, bayar utang, bangun jalan, biaya militer, semua program sosial masih kalah dari 50 konglomerat tersebut. Belum lagi, setiap harinya harta 50 orang itu naik 13 miliar rupiah per harinya. Sementara upah pekerja harian di Indonesia bergerak di kisaran Rp2.000 sampai Rp5.000 per jam. Padahal kata Bima, apabila 50 taipan itu dipajaki 2%, maka Indonesia bisa kumpulkan 93 triliun rupiah per tahunnya untuk negara dari pajak. Celios juga mengkritik pajak kekayaan yang lambat digodok oleh Kementerian Keuangan. Padahal kebijakan itu sudah masuk dalam rencana Kementerian Keuangan paling lambat 2028. Sementara yang terus dipajaki adalah kelas menengah yang sudah ngos-ngosan. Padahal kelas menengah Indonesia turun 1,1 juta orang dalam setahun, tapi mereka yang paling mudah dikejar pajaknya karena datanya ada dan penghasilannya kelihatan. Fenomena ini mempertontonkan ketimpangan yang ekstrim, bukan hanya masalah ekonomi. Ini adalah bahan bakar untuk sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Celios menelusuri pola historis dan hasilnya konsisten. Ketika ketimpangan mencapai titik ekstrim dan orang-orang hopeless tidak melihat jalan keluar yang rasional, mereka tidak lari ke gerakan buruh atau gerakan sosial yang terorganisir. Mereka lari ke kelompok-kelompok yang menawarkan identitas, musuh bersama dan rasa memiliki. Misalnya di Italia tahun 1930-an, orang yang di PHK direkrut oleh Black Shirt. Di Jerman, industri tutup, pengangguran meledak, orang mencari pegangan. Di Indonesia sendiri kerusuhan 1998 dan berbagai gejolak sosial sesudahnya, ketika ditelusuri akar masalahnya selalu sama, ketimpangan ekonomi yang dibalut isu identitas. Maka solusi yang Celios rekomendasikan dan ini sangat konkret, yakni pertama pajak kekayaan 2% untuk 50 orang terkaya. Hal ini apabila diwujudkan bisa langsung menghasilkan 93 triliun rupiah per tahunnya. Bukan mimpi, Brazil dan Kolombia sudah melakukan dengan komite audit independen. Kedua, moratorium MBG, hentikan sementara perbaiki tata kelola dari akar, baru jalankan lagi dengan tepat, sasaran fokus ke daerah 3T, dan keluarga miskin ekstrim, bukan merata ke semua sekolah termasuk swasta di Jabodetabek. Ketiga, kembalikan 20 triliun rupiah yang diambil dari anggaran kesehatan ke Kementerian Kesehatan untuk program stunting yang sudah terbukti efektif. Benefit yang dihasilkan 400 triliun rupiah versus MBG yang belum jelas benefit konkretnya. Keempat, pajak windfall untuk komoditas yang sedang untung besar seperti batubara, sawit, nikel, minyak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.